Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, balik lagi di channel YouTube aku, Asya. Thank you so much buat kalian semua yang udah dukung aku melalui channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Berkat video kalian, bukan salah. Berkat video yang dari review investasi bibit itu banyak banget insight-nya, langsung meningkat jauh. Dan banyak orang-orang yang sebelumnya nggak tahu tentang investasi, sekarang banyak yang terjun ke investasi. Meskipun itu FOMO atau juga ikut-ikutan atau yang lain, tapi aku sih berharap semoga aja yang udah terjun nih sekarang di dunia investasi bisa lebih memahami lebih jauh dan juga jadi terus-terus belajar tentang investasi itu kayak gimana aja sampai ke seluk-beluknya gitu deh. So, jadi di video kali ini karena banyak banget teman-teman yang belum tahu nih gimana sih cara daftar bibit. Jadi di video kali ini aku mau bahas dulu gimana caranya daftar di bibit. Sebelumnya aku nanti bakal kenalin dulu sebenarnya bibit itu apa. Mungkin dari kalian ada yang gak tahu, mungkin mau mulai investasi dari mana, ataupun banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang ngebingungin dan juga aku harusnya mulai dari mana sih? Mungkin itu jadi pertanyaan paling utama ya kalau misalkan kita mau memulai investasi. Nah, maka dari itu di video kali ini aku mau ngejelasin secara detail apa itu bibit dan juga gimana sih cara downloadnya dan juga gimana cara daftarnya sampai nanti kalian top up di aplikasi bibit ini. Disclaimer dulu kalau misalkan pendapat ini bukan karena aku endorsement dari pihak bibit Indonesia, tapi ini emang ya aku bikin video aja karena aku apresiasi udah ada aplikasi kayak bibit gitu, jadi aku mau sharing ke kalian aja gitu. Jadi sebenarnya apa itu bibit? Jadi bibit itu adalah aplikasi investasi reksadana otomatis. Jadi kita bisa mengalokasikan dana yang kita punya atau uang yang kita punya di bibit ini secara cepat dan juga nggak ribet. Nah, kenapa bibit? Karena di bibit itu ada fitur yang namanya Robo Advisor. Nah, dari si Robo Advisor ini bisa kita lihat bahwa segmentasinya si bibit ini tuh buat orang-orang awam dan juga para investor-investor pemula yang masih bingung gimana cara memilih manajer investasi yang baik. Jadi dengan adanya si fitur Robo Advisor ini, dia itu bakal ngasih saran ke kita reksadana mana aja yang tepat untuk kita pilih. Tujuannya itu agar orang-orang yang melakukan investasi bisa melakukan investasi dengan mudah dan juga sesuai dengan toleransi resiko mereka dan juga mencapai tujuan investasinya. Sebenarnya bibit itu punya siapa sih? Jadi bibit itu merupakan transformasi dari Bibitnomic yang merupakan platform tabungan investasi yang diakuisisi oleh Stockbit pada Oktober 2018. Nah, pas Januari 2019, si bibit ini diluncurkan dan dikenal di publik dengan nama bibit. Oke guys, daripada kelamaan, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka Play Store dulu, lalu kita cari bibit. Nah, terus kalau misalkan udah, kita install dulu. Nah, kalau misalkan udah di-download, kalian buka aplikasinya. Abis itu nanti kan di situ kalian bisa lihat kayak ada register atau login. Nah, kalian klik yang register karena kalian belum punya akunnya. Nah, di sini ada pertanyaan kapan ulang tahunmu, kalian langsung isi aja. Habis itu klik next, dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga. Disesuaikan juga dengan kondisi kamu ya, kayak yang ini kan aku belum, masih single. Tuh. Berapa pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu? Ini kalau misalkan kalian kayak statusnya tadi masih pelajar atau mahasiswa kayak aku, kalian tulis aja kayak pendapatan dalam sebulan itu, baik kalian itu punya pekerjaan sebagai freelance atau juga enggak, ataupun uangnya masih dikirim dari orang tua, nggak apa-apa, kalian tulis aja di situ kira-kira dalam sebulan tuh kamu punya uang berapa sih gitu.
Berapa nilai total kekayaan kamu? Oke, mungkin kalau misalkan kalian yang udah bekerja, pasti ada harta-harta atau aset kekayaan yang kalian udah punya, kayak baik itu ya rumah atau mobil atau emas dan atau segala macam. Tapi mungkin kalau misalkan kalian yang masih mahasiswa atau pelajar bingung kali ya, kalian bisa isi si uang di sini, si pendapatan si nilai total kekayaan kamu menggunakan dana tabungan kamu aja deh. Kalau misalkan nggak punya ya udah ngasalin aja, nggak apa-apa lah. Misalkan aku tulis 3 juta deh. Ngasal banget guys. Nah, oke, lanjut di sini. Dalam berinvestasi, apa sih yang lebih kamu utamakan? Apakah kamu memaksimalkan keuntungan atau kalian itu menghindari kerugian atau keduanya itu sama penting? Menurut aku keduanya sama penting. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, itu pasar keuangan seringkali naik turun. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kamu bayangin gimana kalau misalkan nilai investasi kamu, dana yang udah kamu tabungin tiba-tiba turun banget sampai 15%. Misalkan uang tabungan kamu ada 1 juta, terus tiba-tiba marketnya crash dan uang kamu tuh tinggal 750.000 kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh kamu bakal kayak gimana? Apakah kamu akan jual semua? Apakah kamu akan jual sebagian? Apakah kamu akan tetap baik-baik aja atau kalian malah beli lagi? Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya, nanti akan dibahas. Kalau misalkan ketika market crash, aku pribadi sih lebih memilih untuk beli lagi. Mungkin hal ini kayak yang terdengar kayak yang udah tahu lagi turun gitu, ngapain sih beli lagi? Mungkin kalian yang awal-awal pasti bakal mikir kayak gitu, tapi percayalah kalau misalkan kalian udah berpengalaman di bidang investasi, baik itu saham maupun reksadana dan lain-lain, itu pasti kalian akan mengerti alasan ini. Kayak yang kalau misalkan lagi marketnya lagi crash, lagi down gitu, kenapa beli lagi? Karena itu tuh kesempatan banget kita mendapatkan harga yang murah gitu. Kapan lagi kita dapat harga yang gak sesuai harga aslinya? Kayak yang, aduh ini kesempatan emas banget. Jadi kalau misalkan kita punya amunisi, punya tabungan, ya udah masukin aja pas lagi marketnya crash ya. Nanti kalau misalkan kedepannya juga, toh itu bakal naik lagi karena kita akan investnya tuh di jangka yang akan panjang gitu. Jadi nggak usah mikirin nanti gimana ya kalau turun naik. Nah, kalau misalkan orang yang emang investasi untuk jangka panjang atau long term, pasti aman-aman aja sih, kayak yang ngerasa ya it's okay gitu aja sih. Tapi jual sebagian juga mungkin ya, pokoknya ini disesuaikan dengan profil risiko kalian aja sih. Kalau misalkan pandangan aku sih, menurut aku tadi kayak gitu. Oke, tadi tuh kalian mengukur profil risiko kalian dan kalian bisa lihat sekarang di sini, karena tadi aku ketika market crash dan juga aku malah ingin beli lagi, itu menggolongkan aku sebagai investor agresif. Nah, jadi investor agresif ini adalah tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return yang tinggi. Nah, kalau misalkan investor agresif ini, pasti nanti persenan terbesarnya itu ada di saham. Karena saham itu yang paling kayak roller coaster gitu, jadi kita nggak tahu kapan si marketnya akan naik, kapan bakal turun, dan itu akan terus-terusan per hari itu bisa mengalami fluktuasi yang begitu hebat seperti itu kalau misalkan di saham. Nah, kalau misalkan kalian itu nanti dapatnya investor konservatif, di mana investor konservatif itu dia adalah tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang cenderung rendah. Jadi kamu itu lebih mengharapkan returnnya yang ya udahlah dikit aja, returnnya nggak apa-apa. Nah, tapi
aman gitu. Kalau misalkan kalian tipe-tipe yang konservatif kayak gitu, pasti nanti instrumen itu paling banyak itu akan ada di pasar uang. Beda lagi kalau misalkan kalian itu ada di investor yang moderat. Jadi kalau investor moderat itu kayak yang ya tengah-tengah lah, balance, kayak yang kalian tuh mengharapkan returnnya tuh di atas suku bunga, di atas deposito gitu kan, tapi kalian tuh pengen resikonya juga nggak terlalu tinggi gitu. Nah itu berarti kalian tuh masuknya termasuk ke dalam investor moderat gitu, dimana nanti persenan terbanyaknya itu akan ada di obligasi gitu. Jadi obligasi itu nggak cenderung akan naik terus juga, tetapi bisa turun juga, tetapi jarang gitu lah, kayak yang paling ada apa di waktu-waktu tertentu aja kayak gitu. Kalau misalkan saham itu literally emang naik turun per hari tuh bisa kayak gitulah, ya biasalah kayak gitu. Kalau misalkan pasar uang sendiri itu dia lebih kayak yang cenderung naik terus gitu, jadi aman-aman aja gitu. Nah kalau misalkan tadi profil risiko kalian, tadi kan aku nih dapatnya berapa sih? 8 ya. Nah tadi kan aku dapatnya kan 8 nih profil risikonya. Kalau misalkan kalian gak setuju, kalian bisa juga ngubah-ngubah sendiri. Kayak yang kalian tuh maunya paling besarnya ada di obligasi aja, nah kalian tinggal sesuaiin aja sih sebenarnya apa namanya. Jadi tadi itu si Bibit itu cuma ngerekomendasiin ke kalian dan menyarankan, bukan berarti kalian harus mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Bibit sarankan, seperti itu. Nah, kalau misalkan udah, kalian klik lanjut registrasi dan kalian masukin nomor handphone kalian. Nah, kalian masukin nomor handphone kalian. Habis itu di bawahnya nomor handphone, kalian masukin kode referral. Nah, kalian bisa masukin kode referral teman kalian ataupun ya siapapun itu yang sekiranya orang tersebut menginfluence kalian sampai kalian ada di Bibit dan menjadi investor pemula. Nah, di sini kalian bisa banget buat masukin kode referral aku, nama kode referralnya bareng Asya, kalian masukin di sini. Nah, habis itu kalian klik gunakan. Dan juga nanti di sini ada konfirmasi bahwa kode referralnya itu atas nama aku, atas nama Jauza Asyaskia. Lalu langsung aja kalian klik lanjutkan. Nah, setelah itu nanti akan ada kode verifikasi ke nomor yang tadi kalian udah pakai buat apa namanya, buat verifikasi. Habis itu kita tinggal tunggu aja. Kenapa sih harus masukin kode referral? Sebenarnya nggak harus sih, cuman ya lumayan aja. Kalian baru aja daftar langsung cuan gitu kan. Karena kalau misalkan kalian masukin kode referral, kalian bakal dapetin cashback sebesar 25.000. Nah, kalau misalkan kalian dengar dari yang komen-komen atau dari orang-orang kalau misalkan cashbacknya itu 75, 50, oh itu hoax ya guys ya. Jadi jangan kalian percaya, itu kayak yang buat iming-iming aja biar kalian pakai kode referralnya mereka. Nah, satu lagi kalau misalkan kalian mau dapat cashback lebih lagi gitu ya, kalian bisa ajakin teman-teman kalian tuh, jangan asal spamming aja tapi kalian nggak menginfluence apa itu investasi dan kenapa harus investasi kayak gitu. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian tadi udah melalui step yang pertama, yaitu adalah step dimana Bibit itu melihat profil risiko kalian berapa, sekarang langsung lanjut ke registrasi. Nah, di registrasi sendiri ini halamannya seperti ini. Kalian isi pendidikan kalian apa, habis itu kalian cari pendapatan per tahunnya berapa, habis itu sumber penghasilannya itu dari mana, apakah dari gaji atau dari keuntungan bisnis, apakah dari bunga simpanan, warisan dari orang tua atau anak, undian, barangkali kalian dapat giveaway gitu kan, habis itu langsung dijadiin apa namanya, dana investasi gitu kan, habis itu atau enggak tabungan atau apa gitu, kalian pilih. Habis itu kalian masukin data bank kalian pakai bank apa. Nah, habis itu kalian masukin nomor rekening kalian. Habis itu kalian tulis nama pemilik rekeningnya siapa, dan setelah itu kalian foto KTP dan juga foto selfie dengan KTP. Nah, kalau misalkan udah di save,
Dan di bawahnya kalian perlu baca bahwa di sini ada saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan pembukaan rekening efek, reksadana dan transaksi online reksadana di PT Bibit Tumbuh Bersama. Habis itu kalian kalau misalkan udah, kalian klik daftar. Oh, aku lupa masukin email guys, bentar. Nah, habis itu kalian bikin PIN. Gunanya buat, biasanya kalau PIN itu kalau misalkan kalian mau masuk ke Bibit itu biasanya nanti ada PIN gitu, PIN login kayak gitu sih. Step setelah registrasi yaitu step verifikasi. Yang pertama kalian verifikasi email dulu, kalian tinggal approve aja di email kaliannya. Habis itu nanti akan diverifikasi oleh Bibit, dan yang ketiga itu adalah diverifikasi oleh KSII. Jadi verifikasi KSII ini fungsinya agar data kalian itu terdata di web resminya KSII gitu, dan nanti kalian akan mendapatkan nomor SID, di mana SID itu adalah nomor yang menyatakan bahwa kita itu memiliki kepemilikan reksadana ataupun saham. Jadi kayak yang bagi investor pasti punya yang namanya nomor SID gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah verifikasi, nanti kan ini diverifikasi oleh pihak Bibit dan juga verifikasi dari si KSII ini. Nah, kira-kira itu nanti estimasi selesainya itu sekitar tanggal 28, berarti sekitar H+1 setelah kalian verifikasi email kalian. Selanjutnya yaitu gimana dengan Robo Advisor. Jadi si rekomendasi Robo ini dia itu akan langsung menyarankan kalian untuk membeli 3 reksadana yang sesuai dengan profil resiko kalian. Tadi kan aku profil resikonya itu kan agresif di poin yang ke-8. Itu di sini jadi alokasinya itu ada di 3 reksadana. Yang pertama ada di RDPU. RDPU-nya itu sebesar 10%, lalu ada di obligasi yang sebesar 34%, dan paling tingginya itu ada di saham sebesar 56%. Rekomendasi Robo itu manajer investasinya bisa diganti atau tidak? Jawabannya jelas bisa. Kalian bisa banget mengganti apa yang jadi rekomendasi Robo ke manajer investasi lain. Misalkan di sini aku rekomendasi Robonya itu yang RDPU itu ada di pasar uang, di Manulife Dana Kas 2. Nah, aku mau ganti nih ke Sukor Invest Syariah Money Market Fund, itu bisa banget. Kalian tinggal ganti aja. Nah, yang jadi pertimbangan di sini kalian bisa lihat dari tiga kategori sih, 3 yang bisa kalian lihat, yaitu dari returnnya berapa, expense ratio-nya berapa, dan juga total AUM-nya berapa. Nah, return itu adalah keuntungan yang akan kalian hasilkan dalam 1 tahun yang akan datang, kira-kira berapa gitu. Kayak di sini kalian bisa lihat kalau misalkan aku di Manulife Dana Kas 2, return yang aku dapatkan dalam 1 tahun itu 4,76%. Tapi kalau misalkan aku taruh di Sukor Invest Syariah Money Market Fund, return yang aku dapatkan akan lebih besar daripada kalau misalkan aku di Manulife Dana Kas 2. Kalau misalkan aku di Sukor Invest Syariah Money Market Fund, itu aku bakal dapat return 6,43%. So, jadi ya jelas dong aku lebih pilih Sukor Invest karena returnnya lebih besar. Nah, terus kalian bisa lihat dari expense ratio-nya. Expense ratio-nya juga kalau yang Manulife ini dia 1,07%, dimana lebih besar daripada si Sukor Invest yang cuma 0,45%. Nah, terus juga total AUM-nya. Kalian bisa lihat juga di sini bahwa total AUM Manulife itu 5,99 triliun, sedangkan si Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu cuma 1,7 triliun. Sebenarnya ada produknya Sukor Invest di RDPU yang total AUM-nya juga udah besar banget, bahkan itu menjadi reksadana pasar uang yang paling top dan paling banyak diminati, yaitu ada Sukor Invest Money Market Fund, gak ada syariahnya, tapi sekarang tuh udah di close gitu karena udah full gitu yang mau dijualinnya, unit yang mau dijualinnya itu udah full, jadi dia udah close dan diganti pakai si Sukor Invest Syariah Money Market Fund gitu, tapi tetap sama-sama dari Sukor Invest. Nah, kalau begitu juga dengan obligasi dan juga saham, kalian bisa lihat-lihat di sini apakah total AUM-nya banyak atau enggak. Lebih baik kalian carinya tuh yang udah total AUM-nya triliun ya gitu, lebih baik.
dan expense ratio-nya itu yang sekiranya biaya dana kelolaannya itu nggak banyak, sedangkan return-nya itu tinggi gitu. Nah, kalau misalkan kalian lebih mau cek-cek lagi mana sih yang kira-kiranya manajer investasi yang baik, nanti aku bakal bikinin video terpisah karena ini biar nggak kepanjangan juga. Intinya kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa cek di bawah, nanti di situ ada prospektus dan juga fun fact sheet-nya. Kalian bisa cek aja di situ apakah dia itu perusahaannya growth atau enggak, punya perusahaannya punya utang atau enggak, atau gimana kayak gitu. Nah, ini ada juga di BNI AM Index 30. Ini yang aku jadiin contoh. Dia itu CAGR-nya atau return-nya dalam 1 tahun terakhir, dalam 1 tahun itu sekitar minus 0,13%. Pernah ada yang nanya ke aku, kalau misalkan minus kayak gitu baiknya gimana ya? Nah, hal ini minus bukan berarti jelek, tapi ini tuh disebabkan karena market crash yang karena COVID juga, dan juga market crash yang perekonomiannya belum membaik seperti semula. Maka wajar gitu kalau misalkan si returnnya itu di sini masih minus, tapi bukan berarti dalam setahun yang akan datang ini kamu nggak akan dapat apa-apa tetapi malah minus gitu, enggak. Tapi justru menurut aku kalau misalkan ini lagi minus, ada baiknya dibeli saat itu juga karena harganya itu berarti masih murah gitu. Nah, kalau misalkan untuk melihat saham itu kalian lihat aja dari top holdingsnya apa aja. Kayak di sini di BNI AM Index IDX 30, top holdingsnya ada Kalbe Farma, ada BBCA, ada Telkom, ada UNTR, BBRI, BBNI, BMRI, Unilever, dan juga Astra Internasional. Nah, top holding ini berarti si reksadana saham yang kita beli itu nanti dialokasiinnya ke saham-saham top holdings ini gitu. Jadi nanti harganya pun dan juga keuntungan naik turunnya pun mengikuti harga-harga saham si top holdingsnya ini gitu. Ya sisanya kalian bisa cek-cek lagi sendiri sih. Kayak yang kalian sukanya ada di bidang apa nih, di retail kah, di customer kah, ataukah di perbankan atau apa. Kalian bisa identifikasi sendiri dan sesuaikan dengan kemauan kalian. Capek banget guys ngomong terus, kayaknya udah dulu kali ya videonya sampai sini aja. Dan untuk gimana cara top up di Bibit atau juga cara jual reksadana di Bibit, mungkin nanti aku akan bikin video terpisahnya karena tadi di luar kendala banget aku jadi ngejelasin tentang gimana cara merubah si robo-advisor dan juga gimana cara kita milih-milih manajer investasi dan melihat si reksadana itu baik atau enggak tuh dari mana aja. Jadi kalau misalkan ditambah-tambahin lagi takutnya nanti bakal kelamaan. Jadi mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Thank you banget buat kalian semua yang udah support aku. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, feel free to komen di bawah ini, atau juga kalian bisa DM aku di Instagram aku. Di akhir kata, ya udah gitu aja. Jangan lupa di like videonya kalau misalkan kalian kira video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa bantu support aku dengan cara subscribe channel ini biar terus berkembang. Makasih semuanya, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.